Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Nezar dengan NPM 25782018. Oke, pada video ini dari kelas 2A. Oke, pada video ini saya akan mengerjakan paket tracer 10.4.3 Basic Device Configuration. Oke, jadi pada hands-on ini ya, kita langsung saja ke langkah yang pertama. Di sini saya sebelumnya sudah mengerjakan terlebih dahulu. Namun di sini saya akan menjelaskan lagi ya, karena untuk menghemat durasi. Oke, yang pertama kita melakukan konfigurasi pada router. Saya akan beritahu langkah-langkahnya. Yang pertama ada enable konfigurasi terminal, enable, langsung kita masukkan enable script class, kemudian kita masukkan hostname sesuai dengan pada instruksi, masuk ke LAN console 0, kita berikan password yaitu Cisco, kemudian kita login lalu kita akhiri. Selanjutnya kita masuk lagi ke configure terminal. Kita masuk ke line VTY 0 sampai 15, kemudian kita setting passwordnya yaitu Cisco, kita login, kemudian kita end. Kemudian kita masuk lagi ke configure terminal, kemudian di sini kita masuk saja service password encryption, kemudian kita masukkan banner MOTD hanya admin. Oke, setelah itu kita masuk ke interface gigabyte 0/0, lalu kita konfigurasi IP-nya, IP address 172.14.5.1 dan subnetnya ini 255.255.255.0 dan no shutdown untuk menghidupkan portnya. Lanjut kita setting IPv6-nya sesuai pada instruksi yang ada pada tabel ya. Ini kemudian default IPv6 defaultnya juga link lokal. Kemudian kita masukkan description, jangan lupa kita masukkan description adding IP to G0/0. Kemudian kita exit dan kita masuk lagi ke interface G0/1, kita setting IP address-nya, kita ikuti pada tabel, kemudian kita setting IPv6-nya, setting IPv6 default, kemudian kita hidupkan portnya. Selanjutnya di sini kita description adding lagi IP to gigabyte 0/1, kemudian kita exit. Setelah itu kita simpan konfigurasi kita menggunakan perintah copy running config startup config. Itu adalah konfigurasi pada router RTA-nya. Kemudian kita lakukan konfigurasi pada setiap apa ya, kita cek result dulu. Tadi kan router RTA, kemudian kita pada switch ASW2 ya. Jadi kita konfigurasi pada ASW2 ini, yang kita konfigurasi nama enable configure terminal, kita ganti hostname-nya menjadi ASW2, dan kita setting IP default gateway-nya. Kemudian kita masuk ke INT VLAN 1, kita setting IP-nya dan subnetnya, kemudian kita hidupkan portnya. Kemudian kita enable script, kita exit dari interface VLAN 1, kemudian kita enable script class, terus kita masuk ke LAN console 0, kita setting passwordnya yaitu Cisco, kita login, kemudian kita end atau akhiri. Setelah itu kita di sini simpan ya. Kenapa di sini saya langsung simpan, itu lupa. Harusnya kita masuk dulu ke configure terminal, kita setting description adding to VLAN 1-nya dulu. Dan kita setting LAN VTY 015, passwordnya yaitu Cisco, login, lalu end.
Kemudian kita service password encryption, kita exit, kita simpan. Lalu di sini saya baru menambahkan banner ya, karena saya lupa tadi menambahkan banner. Harusnya kita menambahkan banner terlebih dahulu. Oke, hanya itu yang ada pada switch ASW2. Selanjutnya kita konfigurasi pada setiap PC. Jadi pada setiap PC ini IPv4 address-nya itu nah, jadi kita samakan ya. IPv4 address-nya ini kita samakan dengan yang ada pada tabel. Subnet-nya juga kita samain. Default-nya kita samakan dengan IPv4 address, namun angka paling belakangnya itu kita ubah menjadi 1. Kemudian IPv6-nya ini kita setting sesuai dengan tabel. Traffic-nya juga kita setting sesuai dengan tabel. Default gateway-nya juga. Oke. Dan pada PC 2 sama ya. Kita mengikuti tabel yang sudah disediakan. Ini kemudian pada user 3 juga sama. Kita mengikuti yang ada pada instruksi pada tabelnya. User 4 bersama, kita setting IP-nya, default gateway-nya itu .1, kemudian IPv6-nya itu dan prefix 64, default gateway-nya sama. Oke, terus begini. Udah ya, mungkin cuma itu ya kalau untuk konfigurasi ya. Selanjutnya kita coba lakukan oh ya, kalau untuk konfigurasi itu kita selalu melihat check result untuk melihat bagian-bagian yang terlewat. Contohnya kayak saya tadi kan baru menambahkan banner yang tadi itu tadi karena lupa. Kemudian saya cek result, ternyata banner MOTD-nya belum ditambahkan. Oke, kalau udah terkonfigurasi semua, maka completion-nya akan 100%. Kemudian di sini saya akan coba lakukan tes ping ya. Coba kita lihat dulu misal user 4 titik 10 titik 60. Oke, kita coba command prompt ping 10 172 titik 14 titik 10 titik 60. Kita coba apakah nah di sini sudah berhasil terhubung ya antara user 1 dan user 4. Kemudian kita tes juga misal tes ping user 3 itu IP-nya 10.50. Kita tunggu sebentar. Memang dia kalau baru pertama kali dites dia akan request timeout dulu, baru dia bisa reply from. Oke, kemudian kita cek 4 sudah, 3 sudah, kita cek 2 ya. User 2 itu 14.5.60. Oke, di sini langsung bisa ya. Oke, mungkin cukup sekian ya hands-on dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.